Allahmu lemah? Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Roma 1 ayat 21-22. Allahmu lemah. Itu sebabnya Allahmu perlu dibela. Pemakaian kalimat provokatif ini telah menimbulkan kemarahan sehingga diteruskan kepada pelaporan penistaan agama oleh orang yang merasa tersinggung. Pertanyaannya, apakah benar ada Allah yang lemah dan perlu dibela? Apakah memang ada banyak jenis Allah atau cara memahami sifat Allah setiap orang yang berbeda? Ataukah masing-masing agama mempunyai Allah paling benar sehingga ada yang merasa tersinggung kalau yang mengucapkan dianggap tidak seiman atau tidak sepemahaman? Lalu apakah wajar ketersinggungan itu berbuah kemarahan karena merasa Allahnya dilecehkan dan tidak dihormati? Ada yang menjawab dengan logika bahwa pembelaan itu menunjukkan kecintaan kepada Allah melebihi segalanya, maka sepatutnya harus dibela. Benarkah demikian? Bagi saya adalah hal yang absurd dan konyol, karena bagi seseorang yang berpikiran jernih dan yang dewasa secara rohani adalah hal yang tak perlu jika seorang berusaha membela keilahian atau kemahaan sebagai sifat Allah atau Tuhan apapun agamanya. Bukankah sudah sering terjadi pada sesembahan kelompok lain yang dilecehkan? Kenyataannya mereka protes pun tidak. Apakah dengan demikian bisa diartikan karena ilah Tuhan sesembahan kelompok lain itu lemah? Tentu tidak demikian. Justru kelompok atau siapapun yang tidak mempersoalkan pelecehan Tuhannya adalah seorang yang telah dewasa rohani. Sikap seorang yang dewasa rohani ditunjukkan dengan ia mengenal dan yakin dengan sifat keilahian atau kemahaan Tuhannya, sehingga tak perlu tersinggung ataupun marah kalau ada orang ataupun kelompok yang berbeda melecehkan Tuhannya. Bahkan ia akan maklum karena kemungkinan orang lain itu menganggap ilah atau sesembahannya itu adalah Tuhan yang berbeda ataupun Tuhan yang tidak benar. Jadi menurut saya, mengenal sifat keilahian, ilah atau Tuhan atau sesembahan justru akan membuat kita tidak mudah tersinggung ataupun marah jika ada orang lain yang melecehkan Tuhan yang kita imani. Dan bukti seorang hanya beragama tanpa benar-benar mengenal atau mengalami kehadiran Allah dalam hidupnya adalah mereka meyakinkan orang lain dengan marah dan tersinggung jika ada orang yang meragukan keilahian Allahnya. Pertanyaannya, sudahkah Anda mengenal Allah atau Tuhan atau sesembahan Anda? Sikap umat mencerminkan sifat keilahian Tuhannya.